Oke, halo desainer pinter. Kali ini akan cerita kalau kemarin sekolah desain sudah rebranding. Walaupun sebenarnya udah rada-rada telat sih, karena sudah hampir a week, hampir seminggu dari rebrandingnya. Tapi kalian bisa merasakan perubahannya sekarang. Warnanya kan udah dominan biru, dan birunya itu ada dua macam biru sebenarnya, yaitu biru tua sama biru muda. Kalau dulu kan ada kuningnya, kita menghilangkan warna kuningnya. Nah, di sini kita akan dengerin kenapa sih kok kuningnya dihilangin, lalu prosesnya kayak gimana sih rebranding supaya untuk pelajaran kalian nih, kalau kalian punya usaha, entah itu UMKM atau kalian mau rebranding perusahaan kalian bisa mengajukan dengan apa objektif gitu, dengan proses berpikir yang pas dengan tepat. Oke, jadi gimana sih proses nge-rebrandingnya sekolah desain? Terus perubahan apa yang jadi target rebranding dari sekolah desain? Dan apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Yuk kita bahas. Oke, kalau proses rebranding sendiri sama ya kayak ngeproses membuat logo sebenarnya. Yaitu kita dari briefing dulu, lalu kita riset-riset. Intinya adalah kita beride, lalu kita membuat prototyping. Prototyping itu apa sih? Prototyping itu adalah hasil pertama kali yang belum direvisi. Jadi kita belum evaluasi sama sekali. Itu namanya prototyping. Dan jadi kita tes aja habis itu. Kita tes dengan cara membuat komponen timik-timiknya yang kecil, komponen part-part yang kecilnya. Kalau semuanya bisa dipakai dan fungsional, dan selesai kita bisa launching. Dan akhirnya kita launching setelah bisa. Walaupun itu hanya masih phase 1 ya. Jadi ada beberapa hal yang belum diganti desainnya, kayak websitenya kita juga belum rombak semuanya. Tapi itu sangatlah secondary nantilah. Tidak urgent. Nah, apa yang membuat rebranding ini dilakukan? Awalnya adalah kita dan tim itu punya objektif yang baru, yaitu kita mau menjangkau market yang baru. Marketnya adalah market institusi, jadi kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, kita bekerja sama dengan sekolah, kita mengajari anak-anak di bawah umur, maksudnya yang belum legal ya, jadi itu 17 tahun ke bawah, itu SMA, SMP, SD gitu. Nah, lalu kita juga berusaha untuk mendekati government organization kayak gitu-gitu. Karena kita nggak langsung ke C itu customer ya. Jadi kita ada B2C dan ada B2B. Jadi kita nggak langsung ke customernya, kita langsung ke institusinya dulu. Makanya kayaknya kita harus ganti haluan visual. Ibaratnya kayak orang kalau misalkan dia mendekati temannya itu bisa pakai pakaian casual, kayak saya pakai kaos kayak gini, pakai celana pendek mungkin atau jeans gitu. Tapi kalau kita mau mendekati institusi pemerintah, CEO atau pimpinan-pimpinan direksi gitu ya, itu kan bisa pakai celana yang kain, lalu mungkin pakai hem atau pakai jas gitu, pakai suit yang bagus, dan kita kelihatan rapi, kelihatan profesional. Same, kalau kita mau mendekati B2B atau institusi, ya kita harus lebih kelihatan profesional. Walaupun nanti end usernya itu juga salah satunya adalah anak-anak kecil sebenarnya, kan ada anak SD-nya ya. Tapi basically tetap yang dijualin itu adalah si kepalanya atau si institusinya yang menaungi mereka nanti. Sekolah, pemerintah, organisasi yang lainnya dan lain sebagainya, perusahaan juga masuk. Nah, lalu kita sepakat kalau kita harus rebranding karena kesan fun-nya ini terlalu fun ya. Jadi kalau ada kuningnya itu rasanya kayak ya kita bercanda-bercanda aja gitu. Padahal kan kita lebih serius nantinya, ya kan? Dilanjutkan dengan riset. Jadi ada beberapa tim yang riset, kita cari-cari referensinya, bagaimana rebrandingnya, warna-warna yang cocok, kita meetingin beberapa kali. Ini kayaknya warnanya nggak oke deh. Lalu kita kayaknya warna hijau yang lebih bright kayak gitu. Mungkin oke, tapi kurang oke, misalkan kayak gitu. Lalu ada juga warna-warna yang lain nih, misalkan warna kuningnya kita coba yang lain, mungkin ada warna kuning yang tidak fun. Mungkin. Kita coba, kalau hitam gimana ya? Kita pakai warna hitam dan kombinasi biru. Well, masih kurang karena itu tidak sekolah desain banget. Terus kita mulai berpikir nih, apa warna yang sekolah desain banget selain kuning? Ya birunya, ya udah kita dalamin birunya. Gimana kalau misalkan kita pakai biru tua dan biru muda yang sekarang kita pakai? Selesai. Tapi dalam pencarian biru tua dan biru muda itu kita juga mencoba beberapa shades warna ya, yaitu kedalaman warna. Kita coba dari warna hitam sampai warna biru tua, warna hitam sampai biru muda. Jadi kita coba juga warna biru muda sampai putih atau warna biru tua sampai putih. Nah, shades-nya itu atau gradasinya itu nanti bisa tampilin ya, Bare. Gradasinya itu kita cari yang mana yang oke. Tapi ternyata ketemu warna yang oke yang kita pakai sekarang. Yang lainnya juga sama. Bahkan kita juga riset personifikasinya. Kira-kira personifikasi itu gimana sih yang cocok untuk sekolah desain nantinya ke depannya.
Personifikasi itu apa sih? Kalau dalam rebranding ini juga pelajaran untuk kalian. Personifikasi adalah kalau misalkan brandnya ini itu diibaratkan orang, siapakah dia? Kalau sekolah desain kemarin di tim itu juga sudah saya sharingkan di kelas saya pribadi. Kalau kalian mau join kelas saya pribadi, masuk ke sekolah desain. Personifikasinya kalau sekolah desain itu adalah Raditya Dika. Jadi orangnya nyantai, tapi dia juga pintar, tapi dia juga bisa serius gitu. Nah, seriusnya itu yang kita ambil, bukan bajunya ya. Kalau bajunya kasual terus, tapi seriusnya yang kita ambil. Terus ada si Reza Radian, dia aktor, bisa serius, elegan sekali kalau ngomong. Kalau di interview di podcast elegan banget kalau ngomong. Tenang, pembawaannya bagus, suaranya enak didengar. Tapi dia pintar, tapi juga nyantai orangnya, right? Bisa bercanda juga. Nah, selain si Raditya Dika dengan Reza Radian, ada juga Lukman Sardi. Kalau kalian tahu aktornya ini, Lukman Sardi udah legend nih, udah agak berumur, tapi dia bagus kalau acting gitu. Nah, pembawaannya serius juga, elegan kalau ngomong, dan juga dia sangat-sangat pintar ya, karena udah pengalamannya udah panjang. Tapi juga nyantai. Kalau kalian perhatikan di podcast juga dia nyantai. Dengan anak muda dia bisa bercanda. Bahkan konon katanya kalau di set dia tuh bisa melebur sama aktor-aktor yang lebih muda. Kita ngambil personifikasi 3 orang ini, 3 aktor ini, 3 aktor, 3 kreator ini gitu. Lalu kita translate menjadi visual. Kira-kira orang ini seperti apa jika dalam bentuk perusahaan, dalam bentuk visualnya itu seperti apa. Selesai dari sana, kita udah ketemu, lalu kita bisa translate juga dari personifikasinya, kita translate menjadi tone of voice-nya atau cara perbicaranya yang baru bagaimana, bahasa-bahasa yang dipakai bagaimana. Lalu kita mendesain logonya, pasti logonya didesain yang baru, tapi tidak boleh di luar sekolah desain. Artinya harus ada kesan sekolah desainnya dikit. Apa yang paling menyeratkan sekolah desain daripada Auli? Right? Kita tetap pakai Aulinya, tapi kita ubah stylenya menjadi style yang lebih serius, style yang lebih simple, style yang lebih to the point gitu. Lebih abstrak malah ya. Kalau yang Aulinya sebelumnya yang kuning itu kan lebih to the point gitu. Ya udah Auli burung hantu dengan detail-detail bulu-bulunya segala macam. Tapi kalau yang sekarang itu lebih abstrak karena cuma garis titik aja. Kalau kalian lihat ya, kayak gitu. Sudah selesai. Lalu kita eksekusi dokumentasinya. Dokumentasi itu kayak guidelines-nya. Kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam branding ini, dalam menghasilkan gambar untuk brandingan yang baru. Terus warna apa yang nggak boleh dan apa yang boleh warnanya dan lain sebagainya. Pokoknya kita kelihatan serius kali ini. Nah, perubahan apa sih yang jadi di sekolah desain setelah rebranding ini? Yang pertama, kita kesan fun-nya tuh jadi kesan friendly aja ya. Jadi turunin. Kalau fun itu ibaratnya kayak orang yang jenaka, orang yang suka bercanda, tapi sekarang jadi friendly doang. Pokoknya dia easy going aja sama orang-orang tuh, dia bisa ngobrol, bisa dalam gitu sama orang-orang. Friendly. Terus smartnya kita akan naikin jadi smarter dengan cara tadi elegan, kita naikin sophisticated itu tampak-tampak yang lebih canggih kita naikin juga. Jadinya semakin kelihatan smart gitu ya, semakin smarter. Lalu ada kesan-kesan sparkling yang meledak-ledak begitu. Kayak Auli itu kan warnanya kuning gitu kan. Jadi kalau kita ibaratkan orang tuh rasanya kok dia terlalu hiperaktif, terlalu meledak-ledak. Nah, kita turunin jadi elegan. Makanya kita pakai warna biru aja. Yang kedua adalah kita pakai warna Aulinya yang lebih simple. Jadi itu lebih anteng lah. Kalau orang tuh lebih anteng gitu. Terus lebih solid, lebih firm, lebih firm itu apa ya? Firm itu ya itu aja yang dilihatkan. Jadi tidak ada kesan balik lagi, tidak ada tidak ada representasi yang menunjukkan kalau ini kekanak-kanakan. Lebih firm, lebih solid, lebih ini orang dewasa gitu. Kebayang ya? Nah, kalau kalian lihat brandingannya nanti jadinya kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sana untuk ceritanya. Masih ada phase 2. Fase 2-nya ketika rebranding ini masih websitenya harus dibenerin dan lain sebagainya. Tapi resource-nya karena tim kita kecil, jadi memang kita harus arahin ke resource yang lain, yaitu research and development. Nah, research and development-nya itu lagi yang kemarin di video sebelumnya udah saya share, yaitu tentang AI. Mungkin kedepannya akan saya share, tapi belum bisa saya share karena belum launching. Terus
Saya juga nanti akan konten-konten tentang AI ya, tutorial untuk kalian untuk memperkenalkan AI itu sudah seluas apa. Tapi hanya sebagai user, bukan untuk melihat riset saya. Karena risetnya tuh masih classified, masih rahasia begitu. Thank you udah ngedengerin konten kali ini. Mungkin sedikit itu aja tentang branding, mungkin bisa jadi insight kalian untuk nanti bisa meyakinkan ke atasan kalian atau kalian sendiri yang punya perusahaan untuk bisa rebranding kalau itu dibutuhkan. Thank you, sampai jumpa di konten berikutnya.